Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 22 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan 1 kali, yaitu secara virtual melalui rekaman dan disiarkan pada pukul 8 WIB. Ibadah secara virtual elektronik dapat diikuti melalui siaran TV kabel, BTV Group, YouTube GKE Maranatha, dan Radio Batuah FM 1031 MHz. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran untuk sementara ditiadakan, kecuali ibadah duka cita kematian yang pelaksanaannya mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model 1 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh ibadah jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan pada setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia terbatas. Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dipersilahkan berkoordinasi dengan ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat BPH Majelis Jemaat. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua atau diakon atau bendahara lingkungan masing-masing atau ke sekretariat BPH. 3. Berita tambahan. Untuk sementara pelayanan jemaat pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti baptisan kudus dan lain-lain dihimbau untuk pelaksanaan agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat. Ibadah tatap muka di gereja untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh pengurus lingkungan 4 Majelis Jemaat Maranatha dengan pendeta pelayanan, pendeta Sedramoga, liturgus, penetua Ermila. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 22 Agustus 2021. Ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk memulai ibadah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Mulia, mulia namanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kepada Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 22, bait yang pertama, Walau dosamu merah, dan seterusnya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab, mari kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku.
Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia yang berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali kita angkat pujian dengan judul Satu Hal Yang Kurindu. Pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang berada di rumah di tempatnya masing-masing. Hari ini kita dalam ibadah ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai ayat yang ke-71. Dengan perkopnas pengakuan Petrus.
Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia senantiasa memelihara hidup kami dengan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami masih boleh menjalani kehidupan ini hingga saat ini. Terlebih kami bersyukur Bapa, karena saat ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan yang sama, yang hadir, menyertai dan memberkati kami semua. Dan oleh karena itu, saat ini ketika kami bersama-sama akan membaca dan menghayati akan kebenaran firman-Mu, kami percaya Roh-Mu yang kudus yang mengajar setiap kami, supaya kami boleh memahami mengerti akan kehendak-Mu, terkhusus melewati bagian firman Tuhan ini, supaya hidup dan kehidupan kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai ayat yang ke-71. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah Aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah lanjutan dari perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya, yakni roti hidup, di mana di dalamnya Yesus mengajar dan memberitahukan siapa Dia yang sesungguhnya. Dan bagaimana seharusnya mereka mengakui dan menerimanya. Di sana Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya jikalau mereka tidak makan dagingnya atau daging anak manusia dan minum darahnya atau darah anak manusia, maka mereka tidak mempunyai hidup di dalam diri mereka. Tetapi barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal, dan ia akan membangkitkan dia atau orang percaya itu pada akhir zaman. Dan rupanya pengajaran atau perkataan yang disampaikan oleh Yesus ini kepada banyak orang dan juga termasuk murid-murid Yesus saat itu menimbulkan reaksi dari murid-murid Yesus, di mana mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan Yesus itu merupakan perkataan yang keras. Mereka katakan,
Ini perkataan yang keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan oleh karena itu, mulailah murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Nah, oleh karena Yesus melihat keadaan yang sedemikian, maka Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya. Dalam nas kita ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus ingin mengetahui sejauh mana reaksi atau respon mereka ketika orang banyak dan banyak murid-murid yang lain ia mengundurkan diri dan pergi meninggalkan Dia karena pengajaran-pengajaran yang Ia sampaikan tadi. Tetapi Petrus mewakili murid-murid yang 12 murid yang utama itu menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus mengakui dan percaya bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Ia percaya bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Lalu selanjutnya Yesus menjawab kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Jadi sekilas kita melihat jawaban Yesus ini bahwa Ia sepertinya berterima kasih kepada murid yang telah Ia pilih, 12 orang itu, yang memiliki pikiran, pemahaman yang berbeda dari murid-murid yang lain, dari banyak orang yang mengatakan bahwa perkataan itu keras, tetapi justru Petrus yang mewakili murid-murid yang 12 itu mengakui bahwa perkataan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Tetapi satu hal yang disayangkan dalam jawaban Yesus ini, sekalipun Ia seperti mengakui dan berterima kasih atas jawaban Petrus itu, tapi ada sedikit penyesalan bahwa ada seorang di antara mereka adalah iblis. Artinya yang 12 itu memiliki pikiran yang serupa dengan murid-murid yang lain yang mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus itu. Memang dalam nas ini tidak secara spesifik disebutkan oleh Yesus siapa iblis itu. Kalaupun memang Rasul Yohanes selalu mencatat dalam ayat 71 itu adalah Yudas Iskariot, tapi ini setelah peristiwa berikutnya setelah Yesus disalib. Tapi dalam ayat 70 itu Yesus tidak menyebut siapa. Barangkali Yesus memberikan warning kepada murid-muridnya saat itu, yang 12 ini, supaya mereka mengintrospeksi, melihat siapa mereka dan berbenah diri, supaya mereka bisa merubah sikap, perilaku, pemahaman pengertian mereka. Jangan seperti mereka-mereka yang telah mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Jadi tujuan dari Yesus mengatakan dalam jawabannya bahwa bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Maksudnya ialah
supaya mereka masing-masing melihat siapa mereka. Dan mulai untuk memperbaiki kalau ada hal-hal yang tidak sepatutnya, bagaimana seharusnya mereka sebagai murid-murid yang telah dipilih. Lalu ketika Petrus mampu menjawab bahwa perkataan Yesus itu yang menurut orang banyak adalah keras, tapi menurut Petrus adalah perkataan hidup yang kekal. Ini karena Petrus betul-betul memperhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ia betul-betul memperhatikan siapa Yesus itu dalam segala tindakan dan perbuatannya. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan menjadi murid Yesus, tapi ia betul-betul memperhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga sekalipun kata-kata itu keras, tapi ia mengerti bahwa perkataan itulah perkataan yang semestinya harus disampaikan supaya dimengerti, dipahami, diakui dan dipercaya. Jadi Petrus betul-betul memperhatikan. Tapi ada banyak orang yang mendengar saat itu menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan mereka tentu yang mereka inginkan adalah bagaimana supaya Yesus senantiasa memberikan apa yang menjadi keperluan-keperluan hidup yang mereka kehendaki. Hidup secara dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ucapan Yesus yang mengatakan bahwa namun seorang di antara kamu adalah iblis, ini sebenarnya belum spesifik. Tapi nanti kita melihat ada ungkapan Yesus yang sangat spesifik, tapi ungkapan itu justru membuat murid Yesus ini nanti semakin mengerti siapa dia di hadapan Tuhan. Saya ajak kita membaca Markus 8 mulai ayat yang ke-31. Di sana pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Saya akan bacakan demikian. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus secara spesifik ketika Petrus melakukan hal ini, ia mengatakan enyahlah iblis, ia katakan kepada Petrus. Tapi rupanya perkataan ini bukan membuat Petrus patah semangat. Tetapi dalam nas kita ini tidak spesifik dikatakan. Jadi sebenarnya Yesus mau memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk melihat siapa mereka. Sebagai murid-murid yang telah dipilih untuk betul-betul memperhatikan akan pengajarannya, akan perkataannya, akan yang ia sampaikan, dan apa yang ia perbuat. Tetapi di sini kita melihat, kalaupun tidak disebut namanya, rupanya seseorang ini tidak mau berbenah diri. Dan nanti kita tahu akhirnya memang Yudas Iskariot, ia mengkhianat Yesus. Sebenarnya semua murid-murid ini berpotensi untuk mengkhianati. Karena mereka juga masing-masing memiliki kelemahan, kekurangan. Ada banyak kesalahan bahkan dosa. Apa yang dilakukan oleh Petrus senantiasa menonjolkan keakuannya. Yakobus, Yohanes ingin sebelah kiri, sebelah kanan, dan yang lain-lainnya juga memiliki kelemahan-kelemahan. Tapi mereka terus berbenah diri, memperbaiki diri, bagaimana seharusnya mereka menjadi murid Tuhan. Tapi rupanya Yudas ini, sekalipun telah diberitahukan seperti ini, ia tidak pernah
menjadi suatu perhatian bagaimana ia mampu melihat siapa dia untuk mengerti akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal ini juga mau mengingatkan kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan. Karena perkataan Yesus ini adalah untuk peringatan bagi kita semua, untuk melihat siapa kita ini di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita ini tidak terbius, karena kita ini menjadi orang-orang percaya secara otomatis kita diselamatkan. Tapi buktinya ini 12 murid, 1 orang tidak mendapat bagian dalam janji Tuhan, yakni beroleh keselamatan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekarang ini sebenarnya Tuhan sedang menegur kita dengan keras. Katakanlah dengan pandemi COVID-19 sebelum kunjung berakhir ini. Kemudian kita mendengar bagaimana bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai belahan bumi, belahan dunia ini. Seperti gelombang panas di Amerika, Eropa, cuaca ekstrim yang terjadi, badai, dan seterusnya. Apakah ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Sebab bukan mustahil juga dengan keadaan-keadaan seperti ini. Bisa saja orang tetap seperti murid-murid yang lain itu tadi, justru mengundurkan diri, melarikan diri, termasuk Yudas Iskariot yang juga biasa-biasa saja, tetap hidup apa adanya menurut keinginan hawa nafsunya sendiri, tidak takut akan Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memang penampilan secara rohani kelihatannya semakin apa begitu. Orang kita perhatikan men-share, ada banyak nas Alkitab, perenungan segala macam, tapikah orang men-share itu betul-betul menghayati kebenaran firman Tuhan itu? Barangkali Tuhan mengingatkan kita dalam ibadah yang resmi, misalnya kita beribadah, saat kita sungguh-sungguh beribadah, semua orang asik memperhatikan HP. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih, jadi ini sebenarnya satu kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita melihat segala fenomena kehidupan di dalam dunia ini, untuk kita melihat akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita memang bukan orang-orang yang bersih, orang yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain. Kita juga orang-orang yang memiliki ada banyak dosa dan kesalahan. Tapi bagaimana seharusnya kita belajar seperti Petrus kalau kita baca. Petrus itu melakukan banyak kesalahan, bahkan sampai menyangkal Yesus pada saat Yesus disalibkan. Tapi akhirnya ia tahu siapa dia. Saya ingin baca Yohanes 21. Dalam Yohanes 21 itu kita melihat bagaimana ketika Yesus setelah kebangkitannya mempertanyakan Petrus, bagaimana pandangan Petrus tentang dia. Saya akan bacakan dalam Yohanes 21 mulai ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu. Petrus betul-betul menyadari siapa dirinya. Yang sebelumnya ia mau selalu tampil di depan dalam segala apa yang mau dikerjakan. Katakanlah orang-orang yang memperlihatkan kebolehannya. Tapi ia gagal saat Yesus disalibkan. Tapi sekarang ia tahu siapa dia sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekarang ini adalah kesempatan bagi kita bersama untuk melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan sekedar untuk berlomba-lomba menyatakan lebih rohani, karena kita menampilkan apa yang kita ketahui. Baik itu bagian-bagian firman Tuhan ataupun yang lain-lainnya, tetapi yang penting di sini ialah sejauh mana kita betul-betul menginsapi itu semua dalam hidup kita. Bahwa Yesus itu seperti dikatakan oleh Petrus, bahwa ia adalah yang kudus dari Allah dan perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan sungguh-sungguh sangat mengasihani kami, orang-orang yang telah menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami beroleh keselamatan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri, memperhatikan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak hanya memperlihatkan penampilan rohani kami secara kehidupan dunia ini belaka, tapi bagaimana kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu yang kudus, yang dari Allah, yang Tuhan dan penyelamat bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berbenah diri, untuk bagaimana seharusnya kami hidup, supaya hidup kami tidak sia-sia. Tuhan masih memberikan kesempatan. Kami bersyukur. Dan juga Tuhan memperlihatkan berbagai macam peristiwa di dalam dunia ini, supaya kami juga belajar melihat peristiwa-peristiwa itu berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh semakin dekat dan melekatkan hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga, siapapun kami. Tapi kami percaya Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara, bahkan memberikan berkat-berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Berilah ketenangan, kekuatan iman bagi kami dalam menghadapi dan menjalani segala macam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua, mulai dari kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan, terlebih dalam masa pendidikan mereka saat ini yang sungguh-sungguh sangat sulit, di mana mereka tidak bisa belajar secara langsung berhadapan dengan mereka yang mengajar mendidik, bersahabat dengan teman-teman. Tapi tolonglah mereka ya Tuhan, berilah hikmat akal budi, kepintaran, kepandaian terlebih hati yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka semua di dalam Tuhan. Kami juga mau menyerahkan mereka sebagai orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia,
memiliki berbagai macam kelemahan. Terlebih di tengah situasi kondisi sekarang ini ya Tuhan, tentu membuat kami merasa ada banyak rasa kekhawatiran. Tapi kami percaya Engkau senantiasa menjaga memelihara mereka dengan kasih setia-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, meneguhkan iman percaya mereka di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih oleh karena terinfeksi virus COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan, bagaimana berat pergumulan mereka ketika mereka mengalami keadaan-keadaan yang sedang mereka alami oleh karena penyakit yang sedang menimpa mereka. Tapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada mereka. Bahkan Tuhan memberkati segala upaya perawatan, pengobatan, sehingga mereka secara berangsur-angsur dipulihkan, diberikan kesembuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan mereka yang saat ini berduka cita, harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih, terlebih lagi oleh karena peristiwa pandemi ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka, hiburkanlah mereka ya Bapa. Biarlah mereka terus percaya, meyakini bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka dalam keadaan apapun, sehingga iman percaya mereka tidak akan pernah bergeser. Terima kasih Allah Bapa di surga. Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kami, yang tahu persis segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau pertaruhkan seluruh persoalan dan pergumulan kami, harapan kami hanya kepada Tuhan. Tapi juga bersyukur karena nyata sekali dalam segala keadaan kasih-Mu nyata, yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hidup kami tetap berkecukupan. Kami boleh menikmati kehidupan ini dengan berkat-berkat-Mu. Terlebih juga hari hidup kami masih Tuhan sediakan. Terlebih kami bersyukur bagi mereka yang sepanjang minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran mereka. Kami doakan supaya mereka diberkati dalam hari hidup mereka, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga, hanya ke dalam tangan-Mu. Terkhusus juga pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu, baik jemaat Maranatha dan juga seluruh jemaat di berbagai tempat. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Biarlah kami boleh tetap mampu melakukan tugas-tugas pelayanan ini, si Tuhan perkenankan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh diwartakan, dinyatakan, disaksikan. Engkau memberkati kami semua, setiap kami. Tuhan perlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Baik kami yang ada di Jemaat Maranatha ini, tim yang ada di dalam gereja, mereka yang menyiarkan. Kami mohon Tuhan memberkati, dan apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga pergumulan bersama, baik pemerintah, masyarakat, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dan nyata sekali bahwa kami terbatas, semuanya sepenuhnya hanya oleh karena pertolongan, kasih dan kemurahan-Mu. Oleh itu Tuhan, kami menyerahkan segala upaya yang sedang dilakukan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Sehingga apabila Tuhan berkenan, pada akhirnya apa yang sedang terjadi sekarang ini boleh berakhir dan kami dapat menjalani hidup kembali secara normal. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan selama Tuhan masih perkenankan kami menjalani hidup ini dari hari ke hari, kami mau pasrahkan seluruh hari hidup kami, keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, dengan menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa akan dilimpahkan oleh Allah dengan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 145 bait yang pertama hingga seterusnya. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.